من الشيطان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما وألحقنا بالصالحين وبعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian, jamaah subuh Masjid Al-Mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah, selalu kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada subuh ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan serta keafiatan kepada kita bersama, sehingga kita masih bisa melaksanakan acara rutin kita sebagaimana biasa. Semoga Allah selalu melimpahkan petunjuk dan hidayahnya serta kesehatan dan keafiatan dan kesembuhan segala penyakit yang ada di badan kita, dan membimbing hidup kita menjadi orang yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allah bi ulumihi fid dunya wal akhirati amin. Kemarin itu kita membahas tentang masalah syarat sahnya berjamaah lah. Iyalah. Iyalah. Nah itu. Rasanya sampai kelima ini nah. Kemarin sudah kita bahas tentang syarat sahnya berjamaah, atau kita ambil yang ringkasnya dulu. Jadi di antara itu syaratnya itu jangan sampai posisi makmum itu terkedepan daripada imamnya. Yang kedua kemarin itu adalah bahwa makmum mengetahui perpindahan satu rukun pada rukun yang berikutnya, entah dengan melihat atau dengan mendengar suara mubalik imam. Kemudian bahwa makmum itu memang berniat untuk mengikuti sholat dengan cara berjamaah. Yang keempat, hendaklah sholat yang dilakukan itu seirama gitu dengan makmumnya, dengan imamnya. Jadi yang maksud yang tidak dengan muwafaqah, tidak bersepakatan dengan makmum itu seperti kemarin itu sholat zuhur di belakang atau sholat wajib di belakang sembahyang orang jenazah. Nah itu kan boleh, karena itu sholatnya tidak sama gerakannya dengan makmum dengan sembahyang fardu. Tapi sah saja kita melakukan sembahyang zuhur di belakang orang sembahyang asar, sembahyang maghrib di belakang orang sembahyang isya, sembahyang qadhaan boleh di belakang sembahyang orang adaan, sembahyang fardu di belakang orang sembahyang sunat. Wa kadzalika aqsu kulli zalika. Demikian itu sebaliknya. Itu sah-sah saja. Yang kelima, alla yukhalifal ma'mum al-imam fi sunnatin fahishatin mukhalafah. Bahwa si makmum itu kadang menyalahi imam pada sunnah nang fahishatul mukhalafah. Fahisyah ini sunnah nang jelek sekali untuk menyalahinya, seperti kesujud di sahwi atau sujud di tilawah. Seperti imamnya sujud sahwi, makmumnya kada sujud sahwi. Sujud sahwi itu hukumnya sunat saja. Tapi kalau ini menyalahi daripada imam, maksudnya tidak mengikuti daripada imam, maka itu batal sembahyangnya. Imamnya sujud sahwi, makmumnya kada, itu batal, menyalahi daripada itu. Atau imamnya sujud tilawah atau sujud sajadah, makmumnya tidak, nah itu juga adalah menyalahi.
daripada makmum tapi kesalahannya ini terlalu jelek gitu. Maka ini menyebabkan batalnya sembahyang makmum. Walaupun dari segi sudut pandang hukum itu hukumnya sujud sunat aja, hukum itu hukum sujud sahwi, hukum sujud syukur, apa sujud tilawah itu sunnah. Tapi kalau makmumnya tidak mengikutinya, itu ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa tolat salatuhu, hukum sembahyangnya batal. Yang terakhir, as-sadis ayyutabi'ahu fa in takhallafa anhu ay ta'akhkhara anhu bi ruknaini fi'layaini aw taqaddama alaihi bihima bila uzrin batalat salatuhu wa sayati syahrul a'dzar. Jadi bahwa makmum itu mengikuti imamnya jangan sampai terlambat dengan dua rukun fi'il atau terdahulu dua rukun fi'il tanpa ada uzur maka batal sembahyangnya. Nah, wasayati syarul a'jar. Syarah uzur sudah kita jelaskan kemarin. Nah, lalu di sini, ini syarat sembahyang berjamaah secara umum. Nah, wa idza kana fil masjidi fayujadu syartun wa farsyartun. Apabila imam lawan makmumnya itu berada dalam masjid. Nah, ini lagi syaratnya. Bila imam lawan makmum itu berada dalam masjid fayujadu syartun, maka ditambah satu syarat. Alla yakuna hunaka ha'ilun yamna'u usul al-ma'mum ila al-imam. Bahwa di sana itu tidak ada ha'il, penghalang atau dinding yang mana mencegah si makmum untuk sampai ke imam. Nah, ini kita kalau misalnya imamnya dalam masjid, makmumnya dalam masjid. Nah, yang kemarin yang kita terangkan itu syarat secara gambaran umum tentang sembahyang sahnya berjamaah. Tapi kalau seandainya posisi imam dalam masjid, posisi makmum dalam masjid, syaratnya satu ditambah, yaitu alla yakuna hunaka ha'ilun yamna'ul wusul al-ma'mumi ilal imam. Bahwa tidak ada di sana yang mencegah untuk sampainya makmum ke imam. Atau dalam artian ayyumkina lil makmum al-wusul ilal imam walau bi izwirarin au wa in'itafin. Jadi bahwa memungkinkannya si makmum sampai ke imam meskipun dengan cara izwirar wa in'itaf. Maksudnya apa? Bi ayyuwalliya zahrahu lil qiblah asna al-murul bil masyi al-mu'tad fala yadurru zalika. Artinya kalau sama-sama di masjid walaupun sama-sama di masjid dan dia bisa sampai untuk menuju imam tuh walaupun dengan cara izwira. Izwira itu seperti berpaling pundaknya daripada kiblat untuk lewat secara berjalan biasa menuju kepada makmum itu, maka itu tidak membahayakan. Artinya sah-sah saja sembahyang. Nah, misalnya langkah ini, kalau naik ini kan dindingnya itu kain, itu masih bisa kita tembus. Kalau misalnya kayak babinian itu ada penghalang, ha'il namanya, menghalangi, tutup mati di situ. Nah, tutup mati. Dan makmum tidak bisa menembus untuk untuk menuju ke imam dengan tutup mati itu, walaupun dengan kayak apa aja sembahyang itu dikatakan sembahyang makmum itu tidak sah. Tapi kalau dengan kain ini masih bisa ditembus karena kain. Kalau tutup mati, misalnya tutup mati, tembok, misalnya tembok. Nah, itu kadakawa dia harus dengan cara ya gimana? Ada pintu misalnya di situ, ada tempat untuk menembus menuju kepada imam. Meskipun tadi itu menujunya itu dengan cara berbalik nih pundaknya sampai membelakangi kiblat. Nah, penting kawa dia jakanya berjalan tuh baik, jakanya berjalan mendapati imam tuh kawa. Nah, gitu. Tapi kalau dengan tutup mati itu ada kawa, maka dikatakan tidak sah dia berjamaah dengan
imam itu. Nah ini kalau seandainya sama-sama di masjid. Nah poin selanjutnya, wa idza kana kharijal masjid aw ahaduhuma bil masjid wal akhar kharijal masjid fa yuzadu salasatu syurutin. Nah ini painang banyak masalah kita kadang-kadang. Apabila makmumnya dan imamnya, ini kan kana di sini berdua di sini, kana hanya panjang baik. Apabila wa idza kana kharijal masjid, apabila imam lawan makmumnya itu di luar masjid, atau ahaduhuma bil masjid wal akhar kharijal masjid, atau salah seorangnya di masjid dan yang lainnya di luar masjid. Maksudnya bagaimana? Imamnya dalam masjid, makmumnya di luar masjid. Nah itu. Jadi ada yang tadi dikatakan keduanya di luar masjid atau salah satunya di luar, salah satunya di dalam, entah imam atau makmum. Nah, ini ditambah lagi 3 syarat. Gambarannya dulu kayak apa misalnya? Kalau misalnya sama-sama di dalam masjid sudah jelas tadi. Kayak kita di dalam masjid rumahnya. Kalau di luar masjid, Bang, nah misalnya imamnya di sini, makmumnya di luar situ. Nah, itu juga keluarnya di teras tuh. Itu luar masjid, atau di tanah lapang, itu di luar masjid. Atau misalnya imamnya di luar masjid, makmumnya dalam masjid. Bisa terjadi juga lah. Babinian misalnya dalam masjid, lelakian di luar masjid. Nah, supaya suami hari raya gitu, nah, karena tidak mencukupi tempat. Nah, ini ditambah 3 syarat lagi. Ini ngalim bahasanya Pak ini. Bila jauh sudah salah lagur apa? Alla yakuna hunaka, syarat yang pertama, alla yakuna hunaka ha'ilun yamnu'ur ru'yah. Nah, ini bila tadi makmumnya di luar masjid atau imamnya di dalam masjid. Bahwa di sana itu tidak ada dinding yang mencegah untuk melihat. Nah, ini begamat nih Pak Ipian. Karena begamat biar dulunya paham. Pian jadi sama-sama paham kita, sama-sama memaham. Bahwa tidak ada di sana itu dinding mencegah untuk melihat. Atau dalam artian ayyaral ma'mum al-imam. Artinya si makmum ini harus melihat imam. Atau yara ma'muman akhar yaral imam. Atau imam makmum nang lain nang melihat imam. Maksudnya begini. Si makmum sini melihat imam, makmum atau melihat makmum nang melihat imam, melihat makmum nang melihat imam, melihat makmum nang melihat imam. Paham lah? Nah, apa berantai melihatnya? Saf depan melihat imam, saf kedua melihat makmum, saf ketiga melihat makmum. Artinya melihat makmum nang melihat imam. Atau berantai atau Pak? Pernah ya misalnya. Baca kampungnya berantai. Nah itu. Jadi tidak ada yang mencegah, tidak ada yang mencegah ha'il, tidak ada dinding yang mencegah dia untuk melihat imam. Atau dalam artian bahwa si makmum mesti melihat imam. Kalau kadakawa makmum melihat imam, hendaklah makmum melihat makmum nang melihat imam. Atau makmum melihat makmum, melihat makmum, melihat makmum, melihat makmum, melihat makmum nang melihat imam. Nah itu.
bersambung melihatnya. Itu. Jangan sampai ada itu. Bila sampai misalnya si makmum nang di luar, kada melihat makmum nang melihat imam, mun melihat makmum pada mungkin sudah di luar dia kalau. Itu. Cuma di sini kada dijelaskan Bang Pai, apakah melihatnya itu harus dengan secara langsung atau bisa lewat TV. Itu. Cuma yang jelas melihat gitu. Itu. Jadi bilanya salah seorangnya di masjid, makmumnya di luar masjid, maka nang di luar masjid itu harus melihat makmum nang melihat imam. Bila itu kada sah sebagai berjamaahnya. Nang kedua, ayyumkinal wusul. Atau contohnya langsung lah. Misalnya imam sembahyang di masjid. Nah, makmumnya di luar masjid, di luar lah. Sedangkan makmum ini kada melihat imam, maka sah sembahyang. Atau makmum ini kada melihat makmum nang melihat imam, berarti kada sah di luar tuh. Itu gitu jelas lah. Karena kalau kada jelas tak gunakan. Mudahan kau menjawab gitu ya, kada menjawab berelaan aja kita. Nang manusia yang terbatas. Nang kedua, ayyumkinal wusulu lil imam biduni ijbirarin wa in'itafin. Falau kana hunaka ha'ilun yamna'ul wusula mutlaqan aw yumkinul wusul walakin bi ijbirarin wa in'itafin fala tasihhul jama'atu. Nang kedua, memungkinkan sampai ke imam. Nah, ulang nih. Makmum dengan imam tadi. Imamnya di dalam, makmumnya di luar. Memungkinkan bagi si makmum untuk sampai ke imam. Tapi sampainya ini biduni izwirarin wa in'itaf. Izwirar tadi walaupun ini bisa menuju ke makmum itu dengan berputar badannya membelakangi kiblat untuk sampai ke imam. Nah, tapi di sini berputarnya di sini tidak boleh membelakangi kiblat. Kalau makmumnya di luar. Kalau yang tadi itu boleh dia. Kalau yang tadi yang dalam masjid sama-sama dalam masjid tadi. Bedanya apa? Kalau nang dalam masjid sama-sama dalam masjid, si makmum itu bisa sampai ke imam boleh dengan cara izwirar wa in'itaf. Maksudnya berputar badannya, berbalik badannya meskipun badannya ini membelakangi kiblat. Ini kalau makmum dan imamnya sama-sama dalam masjid. Tapi kalau seandainya salah seorang daripada tapi kalau seandainya makmumnya berada di luar masjid, walaupun ini bisa sampai menuju imam itu dengan cara berbalik tadi berputar badannya, tapi membelakangi kiblat, maka ini kada sah. Nang sah tadi itu khusus yang berada dalam masjid. Nah. Paham ya Pak? Nah, sikit ke Pak? Ulangi lagi lah. Ulangi aja. Kenapa kalau? Ulang-ulang aja ya Allah pengalihnya. Kada bayar juga baik. Kalau jamaahnya tadi itulah sama-sama dalam masjid. Syaratnya kada ada hailun, dinding nang mencegah sampai menuju imam. Itu kada sah. Tapi kalau misalnya ada celah untuk bisa menuju imam, walaupun dengan cara berputar atau berbalik badannya, membelakangi kiblat, kalau ini di dalam masjid sah.
Artinya kalau makmum dan imamnya sama-sama dalam masjid. Tapi kalau imamnya di dalam masjid, makmumnya di luar masjid, maka harus dia melihat imam atau melihat makmum dan melihat imam. Dan dia harus bisa sampai ke imam itu tanpa adanya izwirar wa in'itaf. Artinya tanpa adanya berbalik dan membelakangi kiblat. Syarat yang ketiga, nah yang terakhir. Alla yazida ma bainahuma ala salasimi'ati zira'id. Bahwa tidak lebih antara keduanya, antara makmum dengan imam, antara makmum dengan imam jaraknya itu jangan lebih daripada 300 hasta. 300 hasta itu sama dengan 150 meter. Nah itu. Wa idza kana dakhilal masjid fala tadurru ziyadatu ala 300 zira'in ala 1 zira'in. Jadi kalau seandainya jamaahnya itu sama-sama dalam masjid, anggaplah misalnya kayak Masjidil Haram itu kan malah berapa ratus sih Pak jaraknya dalam masjid itu. Panjang mana itu Pak. Misalnya di sini sop pertama, nah, sop keduanya di situ 175 meter jaraknya. Boleh lah, boleh. Nah, boleh Pak. Jadi tapi kalau jadi luar masjid, jangan sampai lebih jaraknya itu daripada 300 hasta atau 150 meter. Tapi kalau dalam masjid, itu boleh saja lebih daripada 150 meter. Misalnya kan di sini laki-laki di satu shop, babinnya di ujung sana situ 170 meter. Boleh lah jarak itu? Boleh. Kalau dalam masjid. Nah. Wa idza kana kharijal masjid fatadurru ziyadatu ala 300 zira'in. Maka apabila keduanya berada dalam masjid, entah makmum dengan makmum atau imam dengan imam, jaraknya lebih daripada 150 meter, maka itu tidak boleh. Fatadurru, bahaya itu. Nah makanya pengen melihat di Mekah, hilang seminggu di Mekah. Di sini satu tumpuk jamaah, di situ pun satu tumpuk kosong. Nah kosong kan? Tapi yang penting jangan lebih jaraknya itu dari 150 meter. Nah jaraknya itu. Wa idza kana ahaduhuma dakhilal masjid wal akhar kharijahu. Nah, dan apabila salah seorangnya berada dalam masjid, nang lainnya di luar masjid, fatadurru aidon az-ziyadah ala 300 zira'id, maka berbahaya juga kalau lebih daripada 300 meter. Nah, jadi 300 hasta atau 150 meter. Wa tuhsabul masafatu huna min akhiril masjid la min akhiris shaffil fil masjid. Nah, dihitungnya jarak. Nah, dihitungnya jarak di sini bukan dari ujung masjid. Dihitungnya dari sini mulai akhir masjid, ujung masjid. Tidak di akhir shop yang berada dalam masjid. Nah, itu baik. Aja itu gini dulu ya Allah. Kalau yang dapat takun. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah Rasulullah yang Allah muliakan. Tadi guru kita menjelaskan tentang sholat berjemaah yang di dalam masjid dan luar masjid. Untuk itu, kalau memang kurang jelas apa yang dijelaskan guru,
dipersilakan untuk bisa bertanya atau bertaku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin, ini kan ada kasus di tempat kita, ini sub pertama di sini, tapi pintu itu kalau dibuka hanya bisa mulai dari sub. Berarti kan untuk yang di luar itu tidak bisa pertama karena tidak melihat, posisinya tidak bisa melihat. Nah, ini yang ingin kami tanyakan kejelasannya, apakah makmum di luar itu boleh mulai dari sub pertama ini atau mulai dari sub kedua, karena faktanya sub pertama tidak bisa melihat makmum yang melihat imam. Atau makmum yang melihat makmum. Ya, makmum yang melihat makmum. Karena tidak ada makmum lagi di depannya. Ini yang pertama. Yang kedua, kami ingin menanyakan tadi maksud berputar itu apakah posisi sholat kita berdiri membelakangi kiblat atau bagaimana berputar, yang dimaksud berputar tadi itu. Terima kasih. Ya. Nah itu. Jadi bagaimana misalnya anggaplah pintu masjid ini dari situ aja, anggaplah ini tutup buta. Yang ini. Nah, lalu kan kita ini sembahyang berjamaah. Bagaimana posisi makmum nang baandak di sop pertama, sop kedua, sop ketiga, sop keempat. Nang tembus tuh sop kelima, anggaplah. Nah, bagaimana 4 sop di depan ini? Nah, tadi kan syaratnya bila makmum dengan imamnya itu berada di dalam masjid, maka dia boleh sah hukum berjamaahnya walaupun inya tadi itu sampai ke imam dengan biijwirorid au in'itaf, dengan cara berputar meskipun membelakangi kiblat. Ya, bisa paham berputar membelakangi kiblat. Ya maksudnya itu biasanya menujunya itu bukan waktu sembahyang, waktu kada sembah. Terjawab lah, nomor 2 lah. Terjawab lah. Nah, artinya waktu menujunya itu bisa aja dengan berputar balik arah belakangnya itu membelakangi kiblat. Nah, penting kawa mendatangi imam. Nah, lalu bagaimana? Tadi kan syarat nang di luar masjid tadi. Kalau imamnya dalam masjid, makmumnya di luar masjid, bila seandainya di sini di sop pertama membentang sampai ke sana, sementara kan syaratnya tadi itu harus melihat imam atau melihat makmum nah melihat imam. Nah, dan dia bisa aja menembus lewat pintu itu. Tapi kan itu kan syarat nang tadi itu bisa memutar balik arah itu dengan in'itab awil ijwar abil izwiror, itu jangan kalau di luar jangan sampai membelakangi kiblat. Nah, berarti sop pertama, sop kedua, sop ketiga ke situ tuh kada sah, Pak. Kada sah. Tapi nang umpat di sini ini adalah ada sop nang berada di teras. Nah, teras itu dikatakan ulama dakhilan masjid. Dia posisinya itu atau kedudukan teras itu sama orang sembahyang dalam masjid. Nah, karena dia di dalam masjid, berarti dia dipandak di sop pertama, orang yang melanjutkan ke sana itu hukumnya sah. Nah, kada perlu menjebol pintu ini. Walaupun kada dibuka kada apa-apa. Ruangan ber-AC, hujan nang di dalam. Anak dingin. Di luar sudah dingin berdahulu angin libur-libur. Nah, jadi nang kita nang berada di teras itu hukumnya sama dengan dalam masjid. Lalu nang di dalam masjid ini karena teras itu kada bertempok lagi kan ya Allah sambung sebanyak-banyaknya. Itu walaupun kada melihat imam itu sudah boleh. Karena harus imam tadi orang nang berada di luar masjid. Tapi ini bersambungnya kepada orang nang di dalam masjid.
Jelas lah? Jelas lah? Nah, jadi memang gini baik. Ya memang kata salah, sekali kata salah. Misalnya orang tuh pintunya di situ nah, lalu kadang-kadang bahualan pengurus nih, ini resah nih jar, harus bongkar, kayaknya pula pintu baru. Padahal ada teras itu jar ulama hukumnya sama dengan dakhilal masjid, sama dengan berada dalam. Nah, jelas Pak? Hah? Lalu pulang gini, nang kayak apa pintu terbuka, tertutup. Ya tadi dulu pintu tertutup. Nah, tertutupnya apakah disamakan dengan dinding tembok nang kada boleh tembus? Nah, jadi jar ulama al-babul mughlaq bil masjidi la yadur. Pintu yang tertutup di masjid itu kada membahayakan. Walakinnal musammar itu asal kata mismar itu paku. Nah, kalau pintunya dipaku atau bahasa kita ini dikunci, nah itu kan bisa menembus itu. Ya kalau ini kan ada dikunci, kalau bisa dorong, malah bertulisan tarik, dorong, tarik, kembali tembus seperti itu. Nah itu. Jadi kalau seandainya pintunya itu masih hanya terkunci saja, tapi tidak musammar itu asal kata mismar itu artinya paku, kunci pintu jadi paku. Nah itu kalau demikian yadur bahaya. Makanya pintu pian ini pas saja kada bahaya. Kan deh ruangan ber AC. Jadi mun hari Jumat kada perlu pin buka itu. Sayang AC-nya hilang. Di luar sudah AC alami. Jelas sudah? Ya dah. Ya, silakan ada lagi. Ya, tafadhal Ustaz. Ini mudah bisa menjawab pola pian ini. Yang paling nyaman buat akun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. atas kesempatan yang diberikan. Menyambung pertanyaan yang terdahulu tadi tentang putus tidaknya sab. Jadi maksudnya ada yang sembahyang itu di tiras di seperti hari Jumat nang kayak di Masjid Nur itu. Nah itu kan Sabtu mendingnya padahal itu kan kada masuk dalam tiras masjid. Nah itu apakah sah itu? Yang kedua terhubung dengan imam ini kan fokusnya penglihatan, melihat. Nah jadi ini tak keluar sedikit pertanyaan ini. Kayak apa ada orang mengatakan kita bisa mengikuti salat Idul Fitri atau Idul Adha melalui TV, Pak. Jadi TV di rumah banal kan, imam tuh melihat banar. Nah itu kayak apa? Yang jauh melalui layar kaca televisi. Demikian atas jawabannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan jelas sebenarnya. Jadi jarak makmum di makmum kan nang di masjid itu lagi saya. Ulu kan jelas sebenarnya aja Pak. Karena bawa gitu. Nang pertama tadi memang tak pisah Pak. Jadi maksud itu kan Sabtu tak putus-putus tuh. Ada nang sekelompok di impiran toko non sebelah jauh gitu. Jadi apakah memang Sabtu harus tersambung? Ya. Itu kalau sop terputus, itu nilai ulama menyatakan makruh kan Pak. Terputus itu. Di sini kada dijelaskan masalah kalau sop terputus itu membatalkan sembahyang berjamaah. Tidak ada menyatakan. Nah, kalau yang sop muka ke belakang itu kan karena terputus malah karena pembentukan sop. Nah makanya kita dalam pembentukan sop itu kan beda-beda pendapat.
gitu nah, tidak membentukkan sop. Orang kita ada juga kan sop itu mengambil pada hadis Nabi menjadikan imam di tengah-tengah sop. Nah, ada juga yang menyatakan itu adalah eh, bagi sop yang pertama karena waktu ingin kita melakukan salat berjamaah harus membentuk sop dulu. Nah, waktu membentuk sopnya itu ausitul imam, posisikanlah imam oleh kalian itu di tengah-tengah sop. Ini katanya waktu kita membentuk sop baru, sop pertama. Nah, lalu ketika sop yang kedua itu, apakah kita menyambung sop atau membentuk sop baru? Nih ada yang berpemahaman kalau kita itu menyambung sop berarti ke ujung situ, Pak, ke kanan ambil karena menyambung. Kalau ada juga yang memberikan pemahaman bahwasanya kita membentuk sop baru, artinya kan memposisikan imam itu di tengah-tengah sop. Nah itu ada perbedaan. Nah lalu bagaimana kalau kita nang sembahyangnya terjarak antara sop ini putus sampai 2 meter misalnya malah ke situ bersambung. Nah misalnya memang kada boleh bang sembahyang itu sop itu putus. Jadi seperti ujar Nabi kan wasadul khilal, isi sop nang kosong itu. Karena jadi ini ara wa ini ara syaitan. Wa ini arakum la tarawnakum. Aku melihat jadi Nabi sesuatu yang kalian kada melihat. Aku melihat syaitan di celah-celah sop dan kosong itu kal akhdab bagaikan kambing hitam. Nah, jadi bila sop kosong itu kada kita isi, itu ada syaitannya itu. Oh, kalau nya panjang makin banyak lagi itu syaitannya mungkin itu ya Allah. Cuma ulama tidak ada menyatakan itu hukum sembahyangnya tidak sah. Nah, bisa juga terputus sopnya itu mungkin karena ada becek, ada jalan umum. Nah itu. Jadi di sini munang di sini nih masalah terputus sop itu tidak membatalkan sholat. Malah dalam fikih itu dibahas bagaimana dengan kalau orang sholat itu sudah kita bahas kemarin. Kalau satu sop itu sendirian aja. Nah ini kan alahan pada terputus lagi. Kalau sendirian nih orang sembahyang sop nang sendirian pun hukumnya sah sembahyangnya, cuma makruh. Nah itu wallahu alam nang bisa jawab itu. Kemudian pertanyaan yang kedua dia Pak, yang kedua Pak. Nah melihatnya pakai TV. Nah makanya tadi kan di sini. Online. Hah? Online, online. Oh online, sholatnya online. Oh ini Pak, harus offline lah Pak. Ini jangan-jangan karena pian sembahyang di Mekah, aku sempat berjamaah di Mekah di sini. Nah, aja itu aja malah. Adinya kata kawa online Pak, offline aja Pak. Iya silakan. Mungkin ada lagi yang bertanya? Ya, Beliau online lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kesempatan ini. Kami menyampaikan ada satu pertanyaan. Di pertanyaan ini berkaitan dengan realita. Kalau kita jamaah Indonesia berada di Mekah atau di Madinah dalam rangka umroh dan haji, itu kita mutlak akan mengikuti imam yang ada di Mekah. Nah, sedangkan mazhabnya beda. Pertama pertanyaannya, apakah kita masuk di Mekah itu kita taklid kepada imam mazhab yang berlaku di Mekah, atau kita tetap di mazhab aswaja kita yang ada di Indonesia mengikuti imam yang non aswaja. Nah, karena kebanyakannya kalau imam di Mekah atau Madinah pada sembahyang subuh itu mereka ada memberikan jeda waktu setelah iktidal mau sujud lagi, mereka ada memberikan waktu mungkin ada 2-3 menit. Jadi jamaah yang dari Indonesia inisiatif bukan mengikuti imam tidak membaca apa-apa, tapi inisiatif membaca kunut. Berarti kan tidak sama dengan imam. Kalau tadi keterangan Bapak, kalau imam sujud sahwi atau sajadah,
Nah, makmum tidak, itu kan sudah berbeda. Nah sekarang imamnya tidak melaksanakan salah satu sunat, ya, tapi makmum yang melakukan, apakah ini termasuk tidak sah atau termasuk murafaqah? Nah, jadi ada dua pertanyaannya. Pertama, kalau kita masuk ke wilayah Arab, kita mazhabnya beda, apakah kita berniat taklid dulu? Yang kedua, kalau kita sebagai imam, sebagai makmum mengikuti, tidak mengikuti imam tidak baca kunut, tidak sajadah, misalnya tidak membaca tidak kunut, tapi makmum inisiatif sendiri di jeda waktu yang ada itu baca kunut. Nah, apakah sah? Apakah berapa? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan ambil perkataan Profesor Dr. Ali Jum'ah, ulama besar, Pak. Ulama besar di Mesir. Jadi kata Dr. Ali Jum'ah itu, kalau orang masih berpegang kepada mazhab Syafi'i, Maliki, Ahmad, Ibnu Hanbal, wa Abu Hanifah, 4 mazhab ini insya Allah kata beliau ilmunya, sanad-sanadnya sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini titik aman. Nah, lalu Islam yang ada di Mekah itu beda dengan Islam, bukan beda, malah ada sedikit perbedaan dikit lah dengan Islam yang berada di Mesir, Islam yang berada di Yaman. Nah, itu ada perbedaan. Atau yang ada di Indonesia dan lain sebagainya. Sebenarnya Islam yang di Mekah, di Madinah, Mesir, Yaman, Oman, atau daerah sekitar Arab lainnya, semuanya itu adalah hasil dakwah daripada Rasulullah SAW. Cuma mereka berbeda dalam ragam, ada perbedaan ragam beribadah. Gitu. Yang berbedanya itu bukan perkara prinsipil, cuma perkara furu'iyah. Furu'iyah itu jakannya ibarat pohon tuh ranting-rantingnya dan daun-daunnya kada sampai ke dahan, apalagi ke batang, jauh sampai ke akar. Nah itu. Nah lalu bagaimana ketika kita berhadapan dengan permasalahan? Kita di Indonesia pada umumnya mazhabnya Syafi'i. Tapi Syafi'inya kada KW1. Kakawian dia, Pak. Kenapa kakawian? Buktinya sih ketika di pesawat tayamum mengikuti mazhab Hanafi. Nah, jadi nah, kalau buju-buju Syafi'i bawa debu. Debu kada sah tayamum kena. Kada sah, Pak. Nah, itu. Berarti kita itu artinya masih berumpat dengan mazhab Hanafi. Nah, itu. Nah, lalu ketika kita di Mekah, itu kan mazhabnya Maliki. Nah, mazhab Maliki. Lalu apakah kita itu harus bertaklid kepada mazhab Maliki? Atau misalnya mazhab Hanafi, apakah kita harus bertaklid kepada mazhab Hanafi atau mazhab yang lain? Kalau kita bertaklid pada mazhab lain, harus konsekuen. Nah, jangan separuh-separuh. Mazhab Hanafi, witir hukumnya fardu ain. Harus fardu ain, pian. Kalau mazhab Hanafi misalnya tawaf itu, mualat itu adalah hukumnya syarat. Bila seseorang tawaf, batal di tengah-tengah tawaf, maka dia, anggaplah sudah putaran ke-6, batal udusidin, wajib sidin mengulang tawaf dari pertama. Kalau mazhab Syafi'i bisa menyambung saja. Nah itu banyak perbedaan itu, Pak. Nah lalu kita melihat demikian, ulun mengambil pendapat dari ulama kita Banjar, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ulun pernah ada baca di situ. Jadi di sini, kalau seandainya imam, kemarin kan dibahas kemarin itu.
Abdolnya orang yang bermadzhab Syafi'i itu sembahyang berjamaahnya dengan imamnya yang bermadzhab Syafi'i juga. Nah, ini dari segi abdol. Artinya di sana tidak dikatakan orang yang bermadzhab Syafi'i mau umpati madzhab Hanafi tidak sah, tidak, cuma kurang abdol. Artinya mau umpati nang mafdul. Sama nang kayak kita imam. Imam itu abdolnya sidin ahli fikih, sidin ahli Quran, ahli tajwid, hukum, itu abdolnya. Tapi kalau misalnya ada tuan guru nang ahli itu di sini pian aja imam cukup aja juga. Nah, itu kan. Berarti mengikuti nang mafdul karena nang abdol. Seperti Abdullah ibnu Umi Maktum kalau tidak salah pernah mengimami sembahyang ketika itu ada Rasulullah. Nah, padahal yang paling abdolnya itu adalah Rasulullah. Tapi bukan berarti batal. Itu adalah nang mabdul. Jadi boleh nang mabdul jadi imam, nang abdol jadi makmum. Nah, begitu juga kita dengan perbedaan mazhab. Nah, itu. Memang abdolnya itu Syafi'i dengan Syafi'i, Maliki dengan Maliki. Nah, karena situasi kita ini ke Mekah, beda mazhab, orang di sana berpemahamannya mazhab Maliki, jadi ujar Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, kalau dia itu sudah imam ratib, imam dan ditunjuk oleh hakim atau jakanya kita di sini ditunjuk oleh pengurus masjid, walaupun ini bermazhab apapun, kita boleh mengikuti dengan imam itu. Nah, jadi kata Bapak, jangan sampai kita pemahaman sedikit jurang itu sedikit ekstrim kah? Nah, itu. Jadi di sini jangan kita bentuk jamaah masing-masing, kita ala Syafi'i sembahyangnya bakunut bersubuh. Wah, tuntung akan lo di sini kurang sembahyang di Mekah, hanya kita sembahyang kena sini aku imamnya. Jadi sini aku alhamdulillah di Mekah itu jadi imam taros. Nah, sini imamnya Imam Syafi'i. Nah, lalu permasalahannya ketika kita sembahyang di Mekah itu imamnya kada bakunut. Nah, apakah imam itu memberikan jeda waktu untuk orang-orang Syafi'i bakunut? Kalau pendapatmu kada baik. Inya memang orang Arab tuh bacaan tuh galai. Karena kayak kita pun baca Sami'allahu Allahu Akbar tuh kita baik. Kalau orang Arab tuh santai. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ada lagi bacaan yang panjang. Nah, ini orang Arab tuh baca itu kada hancap. Nah hancap tuh kita nang kada paham bahasanya nang hancap tuh baik. Muncul ulun mau padi sembahyang tasbih di Masjid Rabiatul Adawiyah. Uma bilang hendak tahan junjung pian sembahyang jam 1:30. Imamnya membaca Subhanallah, Alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Sekali aja, mungkin 5 kali dah toh. Nah, jadi menurut pendapat lu dia bukan memberikan jeda waktu. Bukan itu. Cuma orang kita berinisiatif kunut corongan. Nah, hendak berangkat tangan supan kada berangkatan. Allahumma hdina biman hadait wa afina biman abait ada baik. Ketika Imamuna Asy-Syafi'i sidin gurusin Imam Malik rahimahullahu taala sembahyang di tempat Imam Malik, lalu sidin dipersilakan orang jadi imam, lalu sidin kada bakunut. Kenapa pian kada bakunut ya Syafi'i? Ujar sidin, ihtiraman li sahibi hadzal madhhab. Aku menghormati ujar sidin paguran sidin nang mana pemahaman sidin subuh tuh kada perlu bakunut. Jadi kada perlu kita bertaklid kepada mazhab. Jakanya itu bertaklid, mungkin wajib bertaklid kira-kira Imam Syafi'i bertaklid kepada guru sidin dengan mengumpati taklid dulu, tidak. Nah, jadi artinya Islam itu kalau bahasa Qur'annya begini. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda wal kufar. Muhammad itulah utusan Allah. Orang yang bersama Nabi Muhammad tegas dengan orang kafir. Hukum tuh kalau tegas, kalau haram enggak boleh, tegas. Muhammad asyidda ruhama'u bainahum. Tapi kalau sudah kita sesama muslim, hendaklah ujar Imam Nawawi bil musamahah. Toleran, kurang lebih. Nah, itu. Jadi kada perlu kita ini. Lalu kalau kita misalnya bakunut bang, nah ini Pak
menyalahi imam. Maka jangan hendak umpat berjamaah. Imam tuh kada boleh disalahi. Tadi aja dari kita bahas kalau nang seperti imam sujud syukur, sujud tilawah kita kada hendak. Nah, atau misalnya imam ketinggalan kada sujud sahwi, kita nang sujud sahwi kada boleh juga menyalahi daripada gerakan imam. Cuma yang jelas sebelum kada mengambil secara hukumnya, ujar Nabi bila kita berjamaah itu iza kabbar imam fakabbiru wa ijara wa iza sajadu. Nah itu aja. Jadi umpati kita kada perlu isinya bertaklid dan kada perlu menyalahi daripada gerakan imam. Hukum sembahyangnya tetap dikatakan sah. Masih mending julun kalau misalnya kada berkunut aja, ya dulu pernah kisahkan di sini ujar imam minta maaf lah pir karena menyuruh imam uluni sebenarnya haur benar. Nah minta maaf juhur hari ini kada batasyahud awal. Setuju, sah. Wah ini ekstrim lagi nih, kada mau kunut kada apa nih, kada batasyahud awal. Sah, wae. Karena apa? Tasyahud awal kada termasuk rukun dan kada termasuk syarat. Itu gitu lah. Ya, Ya, mungkin ada. Kalau tidak ada, cukup. Terima kasih guru atas jawabannya. Ini menjadikan ilmu bagi kita semua untuk kesempurnaan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan guru silakan untuk baca doa. Ya itu saja dulu, insya Allah. Ini ada orang minta doa selamat dari keluarga Haji Damsir. Kita ala hazihi niyah wa bi kulli niyatin shalihatin wa bi qabulil hajat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim.